Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Antas salam wa minka salam, salim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa ataina rahmatas salam wa warisan daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahissalam, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah, 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 bismillah. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhulahum Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran dan bertabaruk kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, makin dikit satu langkah kita dari nuktah titik ke nuktah yang lainnya, kita menemukan permata yang indah sesungguhnya dalam agama itu, yaitu bersungguh-sungguh mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahabbah, cinta itu, sehingga kita mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, suatu yang berharga menurut anggapan Allah. Wasillah, wusullah kita, sampailah kita kepada pintu hakikat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yang disokong oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin dalam kitab Al-Gunyah mencari titik ba, huruf ba. Nah, ini pakai anulah sedikit pakai slide. Mencari titik ba. Pada awalnya huruf ba itu tidak ada titik. Asli huruf itu tidak ada titik sebenarnya, cuma kafiyah pada zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Utsman bin Affan, dicarilah aturan bagaimana supaya orang-orang ajami, orang-orang seperti kita ini, ajam tuh orang di luar Arab, bisa mengerti apa huruf-huruf itu.
contoh ulun menulis kalimat naga ini kada berbaris misalnya, kada betitik. Nah lah. Nah, ulun ini asli tulisan. Nah. Nah. Ada betitik lah nih. Nah. Awal pian membaca lah. Apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nirahim lah, nirahimnya ada dahimnya. Kelebihan. Nah dulu titiknya ini tidak ada, lalu ada diberikan titik supaya orang bisa membedakan ba apa ya kelak, ta apa, nah titik 2, apa lagi, sa titik 3. Ini tambahan belakangan nih. Dulu tidak ada seperti ini. Masa Rasulullah tidak ada seperti ini. Nah di masa Rasulullah tidak ada. Jadi kalau melihat tulisan, ada tulisan Kupi atau tulisan asli Zaid bin Sabit ketika mengirim surat disuruh oleh Rasulullah, lalu Rasulullah tanda tangan, tulisan Arabnya tidak ada titik-titik, tidak ada barisnya mah gini ya, titik aja tidak ada. Jadi paham-paham sendiri ya, tapi karena orang Arab yang mengerti aja. Nah kita kemarin mencari titik ba. Ba titik di dalam bahasa Arab disebut dengan noktah. 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 Noktah itu artinya titik. Ujar Syekh Ajili, noktah ini hanyalah penanda, maka dia sakit, dia jatuh, dia hilang, timbul makna huruf. Maka ini maknanya adalah lil makna pasti huruf. Huruf itu menyampaikan ilmu. Maka ba itu adalah permulaan kisah Allah menampakkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begini, kalau Allah tidak menampakkan dirinya, kenallah seorang hamba. Nah, karena itu awal penciptaan disebut dengan penciptaan Nur Muhammad atau hakikat Muhammad atau ruh Muhammad, Nur Muhammad, itu istilah aja ya. Ini namanya adalah nuktah, titik. Supaya Nur Muhammad ini tahu siapa Tuhannya, ya kah? Maka Allah menampakkan dirinya. Dengan cara apa Allah menampakkan dirinya? Dengan menampakkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aja sifat Allah? Wujud. Aku ada aja Tuhan. Aku ada. Sifat yang pertama adalah wujud, aku Tuhanmu. Di apa namanya, dimetaforiskan, digambarkan di dalam Al-Quran, alastu birabbikum. Nah ini loh Nur Muhammad, tapi nya di sana, wahai Nur Muhammad, wahai Ruh Muhammad, wahai hambaku, ya abdi, wahai hambaku, alastu birabbikum. Apakah benar aku adalah Tuhanmu? Qalu bala sahidna. Nah ini tuh Nur Muhammad tuh pemulaan di hadapan Tuhannya. Benar engkau adalah Tuhan kami atau Tuhanku. Ya, di situ ba adalah awal kejadian. Nah itu huruf ba. Makanya ba itu dipahami oleh dalam Lughatul Arabiyah, dalam bahasa Arab, salah satu makna ba itu adalah wasilah, perantara. Siapa yang diperantarai oleh Nur Muhammad untuk mengenal Tuhannya? Nur Muhammad mengenal Tuhannya, nah, kayak apa caranya? Melewati huruf ba. Apa ba itu? Oh wasilah lagi, enggak ada lagi kan langsung lil makna. Maksudnya lil makna. Maksudnya adalah ba di situ sifat-sifat Allah.
Salah satu sifat Allah adalah wujud. Namanya wujud. Wujud itu artinya ada. Subhanallah. Ya kalabiblah. Disinilah ada pengertian namanya huruf. Huruf, harpun, bahasa Arab harpun atau hurufun, harpun atau huruf. Hurufnya apa? Huruf ba. Nah, diolahkan titik ba itu. Kenapa jadi diolahkan titik? Sebenarnya titik ini bermakna. Maknanya namanya hu, yaitu huwa asal ba. Asal ba, sumbernya adalah ba, dia artinya. Lalu ada zikir namanya hu. Zikir yang ada di dalam sir namanya hu. Kenapa? Karena sir itu tidak banyak bisa berkata. Dia file, sifatnya atom. Jadi kecil tapi nilainya besar. Nah, kita ini kan lisan dulu, nih lisan lah. Lisan ini banyak omong, kayak lu nih, nah hari ini banyak omong, ya kelak. Di mulut lu ini banyak banget pael, ya kah? Pael, banyak omong. Yang lebih kecil namanya adalah kolbun. Lisan ini ada akal, ya kelak. Nah, akal, ini akal. Ini lisannya akal aja. Kerjaan akal, kerjaan apa lagi? Ilmu, ya lah. Yalah. Kolbun, hati itu berbicara A, B, C aja. Ke kiri aja, ke kanan aja. Yalah, pernah lah naik sepeda kah? Mana rumah si Agus lah, belok kanan aja. Akal tidak jalan tapi nyuruh belok kanan. Yalah. Tuh ada Juleha nah. Kawininya Juleha, kawinnya lagi sekarang jadi bini-bian tuh. Ya kelak di rumah tuh nah. Tuh gara-gara kolbun tuh. Gara-gara hati. Tuh memikirkan kawinikah kadakah. Kesimpulannya apa? Kawini juga. Ya kah? Nah, kolbun. Jadi dia tidak banyak bicara kolbun nih. Yalah. Ada lagi sedikit lagi bicaranya. Namanya adalah sirun namanya. Ada lagi lah selain sirnya, ada lagi namanya apa ngarannya? Lob. Sampai situ gini dulu ya lah. Ngetek lah nih. Kolbun, sir dan lob. Kena aja belajar lob tuh. Lob. Habis lob puat namanya. Nah. Habis puat pang kosong. Tajarut namanya. Wah, kalau dijelaskan Nah. Palba ala sittati aujah. Salah satu makna ba itu daripada 6 perkara ialah bariun. Seperti firman Allah, Al-Khaliqul Bari'u. Allah lah yang menciptakan. Al-Bari di sini maknanya mengadakan. Ailil makna Quran surah Al-Hasyr ayat 24. Allahul ladzi khaliq, bukan. Apa kalimat ini? Allahumma shalli alaihi wasallam. Ingat ayatnya. Al-Khaliqul Bari. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Allahul ladzi bukan. Allahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Nah, itu kalau Allah khaliqul bari, Allah yang menciptakan kamu dan membentuk rupa-rupa kamu. Al musawwiru lahu, membentuk rupa kamu. Makanya muka pian tidak pernah sama. Subhana. Itu juga digambarkan Allah seolah-olah huruf ba. Jadi muka pian tuh huruf ba bae. Nah, ini makna huruf. Hendak lapian bisi amalan nang kada belawan. Nah, orang bahari kada belawan tuh gampang benar. Nah, nih, supaya kada belawan. Pina ditagih orang taruh hutang. Supaya jangan ditagih orang utang.
Wah iya Om Guru Nijar kan ini enak mempraktekkan ilmu benar ya. Dicobai. Lah, ini huruf ada shot, ada dot. Shot lawan dot. Coba lihat di dalam Al-Qur'an atau dalam hijaiyah Arab. Orang Arab sendiri berbicara tidak pernah shot dengan dot ini bertemu. Tidak pernah bertemu. Jadi pian nak bercerai lawan bini pian padahal kan je bini pian shot pian dot kada mau lagi toh. Nah tapi itu jadi ilmu iblis. Jadi ilmu iblis jangan dipakai. Lalu kayak apa? Nah, mau ditagih orang hutang benar itu. Asal niat membayar juga tuh lah. Cuma nak ditagih tiap hari ini sakit kepala aku jar daripada bakal lahian. Sudah ikam shot aku dot jar. Nah, artinya shot dan dot tidak pernah bertemu. Nah itu kayak itu juga misalnya keganangan dengan Juleha misalnya. Wah bahaya nih. I-nya shot aku dot. Nah, jadi kada mau lagi berlawanan. Kada mau lagi dah. Kada berlawan dah tuh, Pak. Nah, kayak itu orang bahari. Hanya huruf aja. Maka alba adalah awal penciptaan. Orang Banjar mengatakan baharu, ba itu aja baharu jar. Ibu jure bahasa Banjar baharu lah. Ba itu baharu. Maksudnya adalah awal penciptaan. Itulah nuktah pada ba, huruf ba, yaitu titik masuk di ba. Nah, titik masuk ba, ialah titik nuktah itu ialah hu di ya ba. Itulah kalimat di dalam agama kita. Ad-dinul Islam dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ba pada ismullah. Supaya engkau sampai kepada Allah, engkau harus bertemu dengan ba. Oh, itu maknanya engkau harus bertemu dengan ba, yaitu Bismillah itu adalah ismun, itu nama benda. Ismun. Nah, lagi lah. Ismun. Ismun ini dalam bahasa Arab namanya nama. Ismun itu artinya nama. Nama itu pasti ada yang dinamakan. Ya kah? Isim. Maka namanya itu apa? Namanya adalah Allah. Yalah. Maka ditambah huruf ba. Nah, jadi Bismillah, Bismillah dengan menyebut nama Allah. Berarti bah di sini wasilah perantara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham pian? Nah, makanya ulun berdoa, Allahumma as'aluka jalun. Ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammad, menggunakan ba bijahi Sayyidina Muhammad, dengan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa modernnya dengan eksistensi Nabi ya Allah, dengan kemuliaan Nabi ya Allah. Hamba mohon ya Allah, kada dengan kemuliaan engkau kah? Ikam kah? Ulun tidak ada kemuliaan sedikit pun ya Allah. Yang ada adalah kemuliaan Nabi ya Allah. Dengan kasih sayangmu pada Nabi ya Allah, kabulkan hajat ulun. Nah, pian hendak terkabul terus pakai ba lil hajat, segala hal. Nah, nggak usah dipakai nang shot dot itulah, ada ditagih orang utang aja. Maka lil makna likulil hal, termasuk itu dengan doa. Pengamalannya ya tadi itu kita sebelum berdoa baca selawat dulu, pian baca selawat. Pian membaca selawat itu berarti menggunakan huruf ba. Ya kelak paham pian? Nah, alhamdulillah. Supaya anak pian pintar, pusut-pusut rambutnya kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pian menggunakan huruf ba enggak sih? Huruf ba. Ya kelak, ba itulah pengikat di hati pian. Karena asma Allah, karena nama Allah Ar-Rahman, terkabullah segala hajatku. Nggak usah lagi ragu-ragu dengan doa tuh kabul kan? Nih Habib ulun sebelah nih nambah ulun japai-japai kan Bismillahirrahmanirrahim jerun. Bini sidin jadi 4 bisa 4 sidin.
Tapi kada ulun mengucapkan kan misalnya guru nih nah menjapai Bismillahirrahmanirrahim jalan pian guru pian bini pian 4 guru aja bisa jadi sih ini kabul sih ini. Nah lamunnya ulun lakukan gitu nah karena ulun tidak lagi ada satu keraguan Allah mengabulkan kah tidak kah, karena ulun sudah di posisi bukan soal Allah mengabulkan atau tidak, tapi ulun sudah mengaitkan dengan huruf ba nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itulah yang menjadikan semua itu. Itulah karisma nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu wujud Allah, hanya asma Allah pun yang tidak lain di dalam makna itu juga ada wujud adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu huruf ba. Nah kaulah paham, ibu-ibu paham lah bu. Laki gue supaya jangan kawin lagi Bismillahirrahmanirrahim japai, nah Bismillahirrahmanirrahim jangan di kepala sidin lah laki, jangan dijapai di pundak sidin aja nah sambil kisah menyayangi laki kan Bismillahirrahmanirrahim. Ngapa aja laki bagus ya kamu nyambut Bismillah tak kada kau kawin lagi kamu lo nang lain. Wah guru ini terlambat memandangkan hanya raja. Jangan tahu dulu aja. Iya. Nah itu Bang dari itu lah. Jadi kita perlu yang dituju itu melipat gandakan sesuatu. Kalau kitian berdoa nang kayak ini bagus ya itulah pekerjaan umum. Tapi sekali lagi orang yang mengangkat tangan itu masih kadang berpikir kabulakan kah kadakah? Iyalah. Nah, makanya orang bahari itu pintar pada kita wah ini aja merasa kita pintar pada orang dulu. Pada orang dulu Bismillahirrahmanirrahim aja kawa berjalan di atas air. Kita mau ucap Bismillahirrahmanirrahim kawa di dalam air berjalan. Ya kalau lah. Nah, karena tidak ada lagi berarti kalau kita sudah mengucap ba maknanya tidak ada lagi sak. Nah, raibun tidak ada lagi keraguan tidak ada lagi. Contoh kisah Paloy lah. Paloy ini pintar juga waktu anak-anak BP SD. Kamu garbus cita-cita jadi apa aja guru? Cita-cita gue jadi tentara aja. Batu yang lain pulang, si Rawin tanya kamu cita-cita jadi apa? Saya cita-cita jadi dokter bu. Bagus ya. Kamu ada perempuan namanya Galuh mau cita-cita jadi apa? Saya cita-cita bu karena orang tua saya kaya bu aja. Kalau saya jadi dokter saya bikin rumah sakit, jadi kepala di rumah sakit dulu bu aja. Bagus ya dokter. Kalau tidak jadi dokter bang, gagal kamu sekolah kayak apa? Tetap ya ulun jadi kepala rumah sakit gue ulun minta loh orang tua diminta bikinkan rumah sakit. Bagus saya. Paloy bang cita-cita apa? Mengawini Galuh aja gue aja. Mengawini Galuh cita-cita Paloy. Kacau pikirannya. Kenapa jadi mengawini Galuh? Gampang sudah ada ngalih lagi. Bagus enggak? Kadang-kadang Paloy ini pintar juga. Begitulah maksudnya. Nggak usah susah pian. Nggak usah susah. Pian akun lah ini belajar kayak ini duduk aja kan dengarkan tertawaan pian. Nang lucu tuh ulun menjelaskan pian. Jangan jadi kayak ulun, jadilah kayak pian sekarang. Nyaman dengarkan, masuk mengerti. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat makna. Mudah-mudahan kita mengerti makna ba dalam diamalkan dalam hari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.